kami untuk mengikuti sosialisasi pada kegiatan sore hari ini. Sebelumnya di sini mungkin kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya sendiri, saya hanya sekarang Madani, biasa dipanggil Mia. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mia Suryaningrum. Prodi saya dari Pendidikan Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Bapak Swalian Kurniadi. Saya dari Teknik Informatika. Baik ibu-ibu semuanya, mungkin kita langsung saja ke materi hari ini. Untuk materi sosialisasi yang akan kita bawakan yaitu tentang bullying. Nah, sebelum itu kita akan membagikan berupa poster materi terkait bullying. Mungkin bisa dibagikan. Bergilir. Pengertian dari bully tersebut. Bully pada dasarnya adalah berasal dari kata yang artinya itu menggertak atau mengganggu yang lemah. Lemah dalam di sini itu bukan berarti lemah dalam fisik, maksudnya yang dianggap persepsi dari pembulinya itu lebih bawah dari dia. Jadi bullying ini adalah sebuah aksi atau sebuah perbuatan di mana seseorang itu memaksakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh korbannya. Tujuan dari bullying ini biasanya adalah untuk menyakiti atau untuk menjadi pelampiasan dari pelakunya. Pelampiasan melalui fisik, verbal maupun melalui media sosial. Selanjutnya, bullying ini itu terdapat beberapa jenis. Untuk jenis yang pertama itu ada bullying secara verbal. Nah, bullying ini itu berupa kayak julukan nama, kemudian celaan, fitnah, terus kritik kejam, penghinaan, kemudian gosip juga termasuk dalam bullying secara verbal. Misalnya saja itu, misalnya Ibu Nino bersama Ibu Nino pun tidak menyukai sama tidak menyukai Ibu Dian. Nah, Ibu Nino itu menyebarkan hoax yang menjelek-jelekan atas nama Ibu Dian. Nah, itu termasuk dalam bullying secara verbal. Kemudian untuk yang kedua itu ada bullying secara fisik. Untuk bullying secara fisik sendiri ini lebih ke main tangan, kita membuli orang tersebut. Misalnya saja kalau anak-anak SD itu kan biasanya ada yang kayak kasus anak-anak SD yang menangis gitu karena dikena bully sama temannya, kayak entah karena diejek karena gendut, itu kan gendutan sih. Nah, itu bilang gendutannya itu sambil dipukul gitu atau dicubit. Nah, itu termasuk ini bullying secara fisik. Misalnya saja memukuli, mencekik, kemudian menikut, meninju, dan menendang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tuh ada bullying secara relasional atau pengabaian. Ini tuh lebih pada bullying pribadi secara pribadi. Jadi orang tersebut itu mengasingkan seseorang atau menolak seseorang, atau bahkan itu merusak hubungan persahabatan. Kemudian yang keempat itu ada bullying secara elektronik. Untuk bullying ini itu bullying yang secara melalui internet. Nah, ya kalau bullying secara elektronik ini lebih ke yang status gitu nggak ibu-ibu. Mungkin dari saya akan memaparkan faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, itu ada pola asuh yang salah. Misalkan jika anak nggak diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pemikirannya, maka akan timbul perilaku yang agresif dan impulsif. Terus yang kedua, ada pengaruh pergaulan dalam pertemanan. Misalkan lingkungan pergaulan yang tidak baik akan mempengaruhi individunya untuk melakukan bullying. Yang ketiga, kurangnya edukasi dan empati. Yang keempat, ingin dianggap populer dan jagoan. Misalnya, mereka akan mencari tindakan yang salah dalam mencari ketenaran dengan melakukan bullying. Yang kelima, ada tayangan televisi dan media sosial. Dengan bullying, fisik maupun verbal dapat mempengaruhi seseorang untuk mempraktekannya di dalam dunia nyata. Karena mereka menyontoh dari apa yang mereka tonton, misal dari TV atau media sosial lainnya seperti TikTok, terus ada Instagram. Nah, kan tadi sudah dijelaskan terkait faktor penyebab dari bullying. Nah, bullying sendiri juga menyebabkan beberapa dampak bagi korban ataupun bagi pelaku yang membuli. Misalnya saja
dampak dari korban ya, dampak bagi korban yang terkena membuli. Itu yang pertama itu korban tersebut terkena masalah psikologis, misalnya saja kayak depresi dan gangguan kecemasan. Kemudian yang kedua itu ada masalah fisik. Nah, kemudian yang ketiga ini pikiran untuk bunuh diri. Hal negatif dari pelakunya itu kurang empati, seperti bullying cenderung tidak memiliki empati terhadap orang lain. Hal ini karena mereka telah terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Pelaku bullying mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian. Jadi sifatnya lebih emosional gitu. Sebenarnya untuk cara pencegahan sendiri itu sudah sering diberitakan. Pada dasarnya pencegahan ini berasal dari keluarga. Yang pertama karena keluarga ini merupakan tempat yang paling dekat dengan korban maupun pelaku. Pada dasarnya keluarga ini memberikan pendidikan, jadi seperti asas keterbukaan. Jadi seorang anak itu mau tidak mau harus terbuka, cerita atau bagaimana dari keluarganya, dan dari keluarganya itu juga paling tidak mendengarkan, karena meskipun tidak bisa memberikan solusi, seorang anak itu dengan saja sudah senang. Yang selanjutnya adalah pendidikan moral. Pendidikan moral ini dalam artian belajar bagaimana perasaan kita pada saat menjadi orang yang berbuli tersebut gitu. Jadi meningkatkan rasa empati dan empati. Nah, yang selanjutnya itu setelah dari keluarga tentu saja akan ke masyarakat. Nah, pada masyarakat ini harusnya ada sadar diri dan kesadaran dari masing-masing, dan untuk membentuk sebuah masyarakat yang saling mensupport dan tidak ada yang saling membuli lagi. Karena ya balik lagi ke kesadaran masing-masing dan keterbukaan itu. Baik ibu-ibu, mungkin itu saja terkait materi sosialisasi mengenai bullying pada hari ini. Apakah ibu semua ada yang ingin bertanya terkait materinya? Baik Bu. Terima kasih terkait tentang bullying. Memang secara teori memang praktek akan susah, terutama bagi korban. Ini misalnya ada kasus, ada korban yang dibully, kemudian dia cukup menderita misalnya, kemudian jalan keluarnya itu seperti apa? Tadi mungkin sudah menyebutkan, tapi mungkin bisa lebih dirinci lagi, lebih detail. Biar misalnya ada korban itu bisa ada jalan keluarnya. Terima kasih. Jadi yang pertama itu cara mengatasinya dengan dukungan, memberi dukungan dan semangat dari keluarga terlebih dahulu, karena kan keluarga yang lebih dekat dengan orang tersebut, dengan korban tersebut yang terkena bully. Kemudian juga dukungan dari teman-teman sekitarnya, karena biasanya itu kan lingkungan sekitar itu kan mempengaruhi orang tersebut gitu. Kemudian jika orang tersebut itu walaupun dari keluarga ataupun dari teman-teman sudah dibilangin tapi nggak bisa, kayak intinya kayak benar-benar depresi gitu, nggak nurut, kita bisa meminta bantuan dari luar. Misalnya saja kalau kasusnya itu parah, kita juga bisa meminta bantuan dari perlindungan anak kita lebih dahulu. Itu perlindungan anak yang pertama. Tetapi kalau misalkan di perlindungan anak itu nggak bisa diatasi, selanjutnya itu kita bisa ke lembaga kepolisian, termasuk orang tuanya itu bisa melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Ini kayak gimana cara mengatasi gitu, atau kita misal orang tersebut itu kayak merasa sakit depresi gitu, mungkin kita bisa langsung ke rumah sakit untuk mengontrol anak tersebut atau ke psikologis lebih lanjut. Karena kan biasanya itu kalau anak tersebut nggak mau dinasihatin gitu, biasanya itu kita ke psikologis terlebih dahulu. Baik ibu-ibu semua, mungkin itu saja terkait sosialisasi kita pada hari ini terkait bullying. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir, kemudian telah bertanya pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.